masuk ke dalam. Witan Sulaiman. Dan kita lihat hasil pemirsa. Gol! Pemain Curaçao melakukan tindakan tidak terpuji. Pelatih Curaçao justru kritisi kinerja wasit. Timnas Indonesia menang 2 kali atas Curaçao di FIFA Matchday pada September 2022. Kekalahan itu tampaknya amat mengecewakan bagi pelatih Curaçao, Renko Vicentini. Meski mengakui kekuatan timnas Indonesia, Vicentini tidak puas dengan beberapa keputusan wasit dalam pertandingan kedua di Stadion Pekansari Cibinong, Bogor. Dia bahkan menyindir juga level kompetisi di Indonesia. Saya pikir ada beberapa keputusan wasit, ya kau tahu maksud saya. Sambil tertawa, seperti kita ingin main cepat-cepat tapi selalu saja stop. Tidak ada alasan untuk kalah dalam pertandingan, tapi itu tidak bagus untuk pertandingan. Dan kita tahu banyak orang di sini di stadion, mereka sangat senang, sangat bangga dengan tim. Tapi secara normal, saya pikir jika kita bisa bermain normal, itu bakal bagus juga untuk publik. Tapi saya jadi paham jika terkadang level kompetisi di sini kerap tampak dipertandingkan, ucap Vicentini. Di sisi lain, ada kasus Vicentini sendiri melakukan tindakan tidak terpuji di atas lapangan hingga harus diganjar dengan kartu merah. Ya, penggawa tim nasional Curaçao Juninho Banguna mendapatkan kartu merah saat melawan timnas Indonesia di laga kedua FIFA Matchday pada Selasa 27 September malam. Menariknya, usai diusir oleh wasit, Juninho yang kesal justru melampiaskan emosinya dengan menendang botol ke arah penonton yang berada di Stadion Pekansari. Itu terjadi saat puncak permainan keras Curaçao tepatnya di menit 80. Pada saat itu, Juninho Banguna yang sudah mengkoleksi 1 kartu kuning justru melakukan pelanggaran keras terhadap Marcelino Ferdinand di pinggir lapangan. Juninho pun yang terlihat kesal dengan keputusan wasit dan menendang bola ke arah penonton. Bahkan papan iklan yang berada di pinggir lapangan ikut roboh karena Juninho ikut menendangnya. Komentar berkelas Sintayong tanggapi kemenangan timnas Indonesia. Indonesia menang 2-1 atas Curaçao pada leg kedua yang berlangsung di Stadion Pekansari Cibinong pada Selasa 27 September. Gol dari Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan memastikan kemenangan tim Garuda. Rahmat Irianto yang menjadi kapten saat Indonesia versus Curaçao di leg kedua mengatakan Sintayong memerintahkan para pemain untuk menerapkan permainan tiki-taka atau umpan-umpan pendek. Namun, instruksi Sintayong tidak mampu diikuti oleh para pemain timnas Indonesia. Pasalnya, statistik di lapangan bola menunjukkan bahwa timnas Indonesia hanya memiliki 38% penguasaan bola dengan Curaçao 62%. Dari 300 umpan yang dilakukan oleh timnas Indonesia, 237 diantaranya sukses. Itu artinya akurasi umpan skot merah putih hanya 79%. Catatan itu di bawah Curaçao yang mampu mencapai 86%. Meski gagal mengikuti keinginan Sintayong dan kalah penguasaan bola, timnas Indonesia tetap mengandalkan kecepatan, serangan balik, dan aksi individu menawan, yang akhirnya membuat Sandi Ramdhani dan kawan-kawan mampu meraih kemenangan kembali. Secara keseluruhan, timnas Indonesia juga lebih jeli dalam melakukan penyelesaian akhir, di mana dari 12 total tembakan ada 6 yang mampu on target, dengan 2 diantaranya berbuah menjadi gol. Sedangkan untuk Curaçao memiliki 14 tembakan, 5 on target dan hanya 1 yang menjadi gol. Setelah 2 kali menang lawan Curaçao, Indonesia pun disebut naik hingga ke peringkat 152 ranking FIFA. Atas kemenangan tersebut, Sintayong pun nampak bahagia kala menyampaikan kesan-kesannya pasca laga menghadapi Curaçao kali ini. Sintayong memuji semangat para pemain yang mau berjuang hingga akhir. Perjuangan Elkan Bagot dan kawan-kawan membuat Sintayong tambah bangga dengan kemenangan ini. Tidak lupa juru taktik berkebangsaan Korea Selatan itu ikut memuji Rahmat Irianto yang tampil sebagai kapten tim. Kepiawaian Irianto memimpin rekan-rekannya memang patut mendapatkan perhatian lebih, di mana ia bisa menjaga punggawa Garuda tetap fokus pada pertandingan di tengah permainan keras lawan. Selain itu, timnas juga menghadapi provokasi dari beberapa pemain lawan yang tidak puas dengan keputusan wasit. Sintayong lagi-lagi memuji Rahmat Irianto yang dapat memimpin dan menggantikan Fahrudin yang memang tidak tampil di laga ini.
Sinar pemain debutan di balik kemenangan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia 2 kali sukses mengalahkan Kurasaw dalam FIFA Matchday September 2022 ini. Tren positif pun berhasil dipertahankan tim asuhan Sintayong. Namun yang menarik, dua laga melawan Kurasaw ini juga menjadi ajang bagi Sintayong untuk mencoba para pemain muda di skuadnya, di mana ada setidaknya 3 pemain yang mendapatkan debut di Timnas Indonesia Senior. Mereka adalah Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta, dan Muhammad Ferrari. Dendi dan Sananta dimainkan dalam 2 laga tersebut. Dendi Sulistiawan bahkan mendapatkan gol pertamanya untuk Timnas Indonesia. Gol itu dicetak pada laga kedua yang berlangsung di Pekansari. Dendi pun mengakui persaingan untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih Sintayong tidaklah mudah. Karena itu, dia bersyukur saat diberi kesempatan tampil dan bisa mencetak gol saat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kurasaw di Stadion Pekansari pada Selasa malam. Dendi menilai kemenangan Timnas Indonesia ini bukan hanya karena gol yang ia ciptakan, namun hasil positif didapat karena perjuangan keras dan motivasi tinggi seluruh pemain, pelatih, dan seluruh awak tim merah putih.